Dikutip dari Wikipedia, letusan besar Hunga Tonga, sebuah pulau vulkanik di Tonga di Samudra Pasifik, terjadi pada tanggal 14 Januari tahun 2022. Hunga Tonga terletak 65 km di utara Tonga Tapu, pulau utama Tonga dan merupakan bagian dari busur vulkanik Tonga Kepulauan Kermadec yang sangat aktif, zona subduksi yang membentang dari utara timur Laut Selandia Baru hingga Fiji. Letusan ini menyebabkan tsunami di Tonga, Fiji, Samoa Amerika, Vanuatu, dan di sepanjang tepi Samudra Pasifik, termasuk tsunami yang merusak di Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, Timur Jauh Rusia, Chili, dan Peru. 3 orang tewas dan banyak orang yang masih hilang di Tonga akibat gelombang tsunami setinggi 15 meter. 2 orang tenggelam di Peru ketika gelombang setinggi 2 meter menghantam pantai. Data awal menunjukkan bahwa peristiwa ini mungkin merupakan letusan gunung berapi terbesar sejak letusan Gunung Pinatubo 1991. Kronologi kejadian. Sebuah letusan besar yang bermula pada tanggal 14 Januari mengirimkan awan abu sejauh 20 km ke atmosfer. Pemerintah Tonga mengeluarkan peringatan tsunami kepada warga. Geologiwan Tonga di dekat gunung berapi mengamati ledakan dan kolom abu selebar 5 km. Keesokan harinya, letusan yang jauh lebih besar terjadi sekitar pukul 17.15 pukul 4.15 UTC. VAAC kembali menerbitkan pemberitahuan kepada maskapai penerbangan. Abu dari letusan ini mendarat di pulau utama Tonga sehingga menutupi matahari dan mengubah siang menjadi malam. Ledakan keras terdengar di Nuku'alofa serta batu-batu kecil dan abu menghujani dari langit. Banyak penduduk di Tonga terjebak dalam kemacetan saat mencoba melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Ledakan itu terdengar hingga Samoa kira-kira sejauh 840 km sebelum suara itu menyebar ke negara-negara yang lebih jauh. Penduduk di Fiji mendengar suara guntur, sementara dentuman letusan juga dilaporkan di Niue dan Vanuatu. Getaran dan bangunan yang bergetar dilaporkan oleh penduduk di barat daya Niue, sekitar Alofi dan Avatele. Serangkaian ledakan terdengar sekitar pukul 3.30 di Anchorage, Alaska, dan sekitarnya sekitar 9.700 km dari gunung berapi dan berlangsung sekitar 30 menit. Kebisingan frekuensi rendah bertahan selama kurang lebih 2 jam. Ledakan terdengar di seluruh Selandia Baru hingga Yukon di Kanada. Dari luar angkasa, kolom letusan yang sangat lebar dan gelombang kejut tertangkap menyebar melintasi Samudra Pasifik oleh satelit. Gelombang tekanan diukur oleh stasiun cuaca di seluruh Selandia Baru pada amplitudo maksimum sekitar 7 hektopascal. Gelombang tekanan juga direkam oleh stasiun cuaca di Australia, dengan amplitudo sebesar 6,9 hektopascal diukur di Pulau Lord Howe dan amplitudo sebesar 3,3 hektopascal di Perth, Australia Barat. Fluktuasi tekanan sebesar 2,5 hektopascal diukur di Swiss dan lebih dari 2 hektopascal ketika mencapai Britania Raya. Survei Geologi Amerika Serikat mencatat magnitudo gelombang permukaan letusan tersebut yaitu 5,8 MW. Gelombang kejut dilaporkan telah mengelilingi bumi sebanyak 4 kali di Jepang dan Utah, 33, dan sedikitnya 2 kali di New England. Aktivitas petir yang intens tercatat selama tahap letusan. Jaringan Deteksi Petir Nasional Faisalah mendeteksi petir dalam bentuk gelombang radio. Ratusan hingga ribuan kilatan petir direkam oleh sistem selama 2 minggu sebelum letusan. Dari 14 hingga tanggal 15 Januari tahun 2022, puluhan ribu kilatan petir terjadi. Antara pukul 5 dan pukul 6 tanggal 15 Januari tahun 2022 UTC, 200.000 kilatan direkam. Pengamatan awal menunjukkan bahwa kolom letusan menyemburkan banyak material vulkanik ke stratosfer. Letusan ini berpotensi menyebabkan beberapa efek iklim sementara. Perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa letusan ini menyuntikkan sekitar 0,4 teragram sulfur dioksida ke stratosfer dan tidak mungkin memiliki efek pendinginan global. Meskipun demikian, letusan ini dapat memiliki efek pendinginan di belahan bumi selatan, sehingga menyebabkan musim dingin yang sedikit lebih dingin dan matahari terbenam yang spektakuler. Menurut ilmuwan iklim Jim Salinger,
Orang yang tinggal di belahan bumi selatan dapat memperkirakan matahari terbenam berwarna ungu beberapa bulan setelah letusan. Efek pendinginan 0,1-0,5 derajat Celcius dapat berlangsung hingga musim semi. Vulkanolog dari Universitas Auckland Sane Cronin menggambarkan letusan ini sebagai peristiwa sekali dalam 1000 tahun untuk kaldera Hunga dan menyatakan bahwa peristiwa ini dapat menempati hingga peringkat 5 dalam indeks ledakan vulkanik. Menurut peneliti jurusan Fisika Universitas Oxford Simon Prout, kolom letusan naik sejauh 39 km di atas permukaan bumi. Dampak bencana Tonga. Belum ada informasi mengenai tingkat kerusakan dan korban dari Tonga karena masalah komunikasi. Rekaman video yang menunjukkan gelombang menghantam daerah pesisir di Tonga dilaporkan oleh Sky News. Pulau Atata, sebuah pulau kecil di lepas ibu kota, dilaporkan tenggelam dan operasi penyelamatan sedang dilakukan. Terdapat beberapa laporan warga di Tonga yang kesulitan bernapas akibat abu. Menurut siaran media oleh pemerintah lewat cuitan Twitter, semua bangunan hancur di Pulau Mango. Hanya 2 bangunan yang masih utuh di Pulau Fonoifua dan Pulau Nomuka mengalami kerusakan parah, 21 rumah hancur dan 35 rumah lainnya rusak parah di pantai barat Tonga Tapu. 8 rumah hancur dan 20 rumah rusak berat di Nuku'alofa, 2 rumah hancur dan 45 rumah rusak di Pulau Ewa. Menurut seorang pejabat pemerintah Selandia Baru di Nuku'alofa, kerusakan parah terjadi di tepi laut Nuku'alofa karena dilanda tsunami dengan parah. Penjabat Komisioner Tinggi Peter Lund mengatakan bahwa beberapa orang belum ditemukan setelah letusan dan tsunami. Pemilik salon tato berkewarganegaraan Britania Raya Angela Glover termasuk di antara orang-orang yang hilang karena tersapu tsunami ketika melanda Nuku'alofa. Tubuh Angela kemudian ditemukan. Meskipun tingkat kerusakan di Tonga masih belum jelas, selimut abu tebal telah mencemari pasokan air, memutus komunikasi, dan mencegah penerbangan pengawasan, sehingga sulit untuk memulai upaya bantuan. Kematian lainnya dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan pada tanggal 18 Januari. Peter menambahkan bahwa ada kematian ketiga yang belum dikonfirmasi akibat tsunami. Kematian ketiga ini diidentifikasi sebagai penduduk setempat dan pemerintah Tonga telah mengonfirmasi 3 kematian akibat tsunami. Pemerintah Tonga mengatakan bahwa 2 warga yang tewas itu masing-masing berasal dari Pulau Mango dan Pulau Nomuka. Foto yang dibagikan oleh seorang penduduk di Pulau Lifuka, timur laut Nuku'alofa menunjukkan kerusakan kecil pada masyarakat pulau dan sebuah dermaga. Kerusakan yang ditimbulkan menyiratkan pulau itu dilanda gelombang yang lebih kecil. Pulau Uiha dan Pulau Ha'anu juga mengalami sedikit kerusakan akibat tsunami. Beberapa foto menunjukkan puing-puing yang tertinggal oleh tsunami berserakan di jalan dan ladang rumput. Pemilik Ha'atafu Beach Resort menulis di Facebook bahwa resor pantai mereka yang terletak di ujung utara Pulau Tonga Tapu sepenuhnya hancur. Keluarga pemilik resor pantai berhasil melarikan diri. Mereka menambahkan bahwa seluruh garis pantai barat pulau itu dan desa Kanukupolu hancur. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa terdapat kekhawatiran terhadap 2 pulau dataran rendah di Kepulauan Ha'apai yaitu Fonoi, berpenduduk 69 jiwa, dan Mango, berpenduduk 36 jiwa karena suar mara bahaya telah terdeteksi di salah satu pulau. Fonoi berpenduduk 69 orang, sedangkan Mango memiliki 36 penduduk. Penerbangan pengintai mengonfirmasi kerusakan properti substansial di 2 pulau dataran rendah dan pemerintah Tonga kemudian menegaskan bahwa semua rumah di Pulau Mango hancur. Kabel Lintas Selatan melaporkan bahwa letusan mungkin telah merusak sistem kabel Tonga yang menghubungkan Tonga dengan kabel Trans-Pacific Southern Cross di Fiji. Kabel Lintas Selatan menyebut adanya patahan pada kabel internasional sepanjang 37 km dari Nuku'alofa dan patahan lebih lanjut pada kabel dalam negeri sepanjang 47 km dari Nuku'alofa. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan bahwa kabel bawah laut yang melayani Tonga terdampak mungkin karena pemadaman listrik dan pihak berwenang berusaha segera memulihkan komunikasi.
Kepala Sistem Kabel Tonga Samuel Lafonua menyatakan bahwa kru perbaikan tidak akan diizinkan mengakses tempat patahan sebelum aktivitas vulkanik berhenti di Hunga Tonga. Dengan waktu persiapan tambahan yang diperlukan untuk perbaikan, layanan internet dapat dimatikan selama lebih dari 2 minggu setelah letusan. Perbaikan diperkirakan baru dimulai pada tanggal 1 Februari. Kerusakan parah di pantai barat Tonga Tapu dikonfirmasi oleh Komisi Tinggi Selandia Baru di Tonga pada tanggal 17 Januari. Penerbangan survei oleh Angkatan Pertahanan Australia melaporkan kerusakan parah di sepanjang pantai barat. Pantai di Nuku'alofa mengalami kerusakan substansial karena puing-puing dan bebatuan diendapkan ke daratan oleh gelombang tsunami menurut laporan awal dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa OCHA. Lapisan abu vulkanik setebal 2 cm menyelimuti ibu kota Nuku'alofa. Citra satelit Pulau Nomuka menunjukkan bahwa hampir 1/5 bangunan telah rusak dengan lebih dari 40 bangunan tertutup abu. Bandar Udara Internasional Fuamotu tertutup abu dan kotoran. Terdapat juga laporan pencemaran air di distrik Nuku'alofa. Angkatan Laut Tonga yang dikirim ke Pulau-Pulau Ha'apai melaporkan kerusakan yang signifikan ketika tsunami yang diperkirakan tingginya antara 5-10 meter menyebar sejauh 500 meter ke daratan. Sebagian besar wilayah Hunga Tonga Hunga Ha'apai hancur sepenuhnya karena letusan ini dengan citra satelit menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pulau ini yang tersisa.